rajin, baik hati, dan semangat belajar. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Sudah siap belajar? Nah, hari ini kakak akan membahas tentang variasi, perbandingan senilai, dan berbalik nilai. Jadi kalau di video sebelumnya kalian sudah belajar perbedaan dari perbandingan senilai dan berbalik nilai, kalau hari ini kita juga mempelajari ini, cuman soalnya lebih bervariasi. Loh kak, bervariasi itu maksudnya apa? Kalau di video sebelumnya yang kita bandingkan cuma dua hal ya, misal ada terigu dan kue. Kalau untuk hari ini, di video ini, variasi ini berarti kita membandingkan tiga hal. Jadi misal contohnya ada terigu, kue, sama biaya yang harus dikeluarkan. Jadi ada tiga hal yang mau kita bandingkan, seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke contoh, di sini kakak punya rumus yang harus kalian ingat. Yang pertama adalah rumus untuk persamaan perbandingan senilai. Untuk persamaan perbandingan senilai, rumusnya adalah X sama dengan KY. X sama Y ini apa? X sama Y ini adalah objek yang kalian bandingkan. Misal terigu sama kue. Untuk K ini apa? K adalah konstanta atau nilai, gitu ya. Jadi yang harus diingat kalau senilai lurus nih, X sama dengan KY. Selanjutnya kalau persamaan perbandingan berbalik nilai, berbalik berarti bedanya gini, X sama dengan K kali 1/Y. Jadi untuk variabel Y-nya di bawah ya, di bawah, X-nya di atas, Y-nya di bawah, berbalik nilai. Gitu bedanya ya. Jadi ingat-ingat nih, dua rumus pokok yang nantinya akan kita terapkan dalam menyelesaikan soal. Nah, selanjutnya di sini kakak punya contoh biar kalian lebih memahami gunanya apa sih persamaan ini kak. Coba contohnya kita baca bersama-sama ya. Untuk merakit 2 unit komputer dibutuhkan 4 orang teknisi dengan waktu 9 menit. Berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk merakit 10 unit komputer dengan 8 teknisi? Nah, di sini ada 3 hal yang akan kita bandingkan. Apa saja itu? Ada komputer, kemudian ada teknisi, itu ya. Kemudian satunya lagi adalah waktu, gitu. Nah, langkah-langkah mengerjakan soal ini adalah kalian harus bikin tabel terlebih dahulu untuk mempermudah. Nah, kita dulu ya. Nah, kita kasih judul dulu untuk tabelnya. Di sini untuk mengisi tabelnya ada triknya, gitu ya. Triknya apa? Yang ditanyakan taruh di kolom paling pertama. Yang ditanyakan di sini apa? Yang ditanyakan adalah berapa menit. Berarti yang ditanyakan adalah waktu ya, karena berhubungan sama menit nih. Nah, waktu taruh di depan. Kemudian untuk kolom kedua dan ketiga ini terserah kalian. Boleh dibalik. Di sini ada komputer sama orang, gitu ya. Nah, setelah itu kita isi dulu sesuai soal. 2 unit komputer diselesaikan oleh 4 orang dengan waktu 9 menit. Berarti waktunya dulu 9 menit. Komputernya ada 2, orangnya ada 4. Gitu. Nah, selanjutnya berapa menit waktu yang dibutuhkan? Berarti ini waktunya kita nggak tahu. Kita simbolkan X. Kemudian untuk merakit 10 unit komputer. Komputernya 10 dengan 8 orang teknisi. Berarti orangnya ada 8. Nah, untuk mencari X, kita harus membuat rumusnya terlebih dahulu. Bagaimana rumusnya? Ini kakak simbolkan ya. Ini ada X, Y, sama Z. Nah, rumusnya cukup gampang.
Yang pertama kita buat X sama dengan, karena X yang ditanyakan ya, X sama dengan, kita lihat nih, waktu sama komputer termasuk perbandingan apa? Senilai atau berbalik nilai? Ayo coba pikirkan nih, kalau misalnya waktunya semakin lama, berarti komputer yang dihasilkan akan semakin banyak juga. Berarti apa? Perbandingan senilai. Kalau senilai, kita tinggal menggunakan persamaan yang pertama, lurus. Berarti K kali Y. Kemudian sekarang kita bandingkan waktu dan orang. Perbandingan apa ya waktu dan orang? Coba pikirkan dulu. Kalau misalnya orangnya semakin banyak, berarti waktunya akan semakin berkurang karena akan semakin cepat selesai. Jadi perbandingan apa? Orang yang semakin banyak, waktunya semakin berkurang. Perbandingan berbalik. Kalau berbalik berarti pakai persamaan yang kedua. Nah, berarti untuk Z-nya karena berbalik kita tulis 1/Z. Nah, ini adalah modal kita untuk menyelesaikan soal ini. Langkah selanjutnya bagaimana? Kita harus mencari nilai konstantanya dulu. Cari K. Gimana caranya? Masukkan nilai X, Y, Z dari baris pertama. Nah, di sini X-nya 9, K-nya nggak tahu berapa, Y-nya 2, Z-nya adalah 4. Nah, ini ya. Sekarang tinggal kita hitung nih. 9 sama dengan K kali, ini boleh disederhanakan, sama-sama dibagi 2. 1, 2 ya. 1 kali 1, 1/2. Nah, hampir ketemu nih K-nya. Jadi berapa ya K-nya ya? K-nya adalah 9 tetap. Untuk perkalian ingat pindah ruas menjadi pembagian, berarti 9 dibagi setengah. Berarti kalau pembagian bagaimana? Ingat nggak? Pembagian pecahan sama kayak perkalian tapi dibalik. Berarti 9 kali 2/1. K-nya sudah ketemu nih, 18. Nah, kalau sudah ditemukan, berarti kita semakin dekat dengan jawabannya. Kalau K-nya sudah ketemu, kita masuk lagi ke rumus pedoman kita. Lihat baris kedua. X-nya belum tahu berapa, K-nya sudah kita temukan 18. Kemudian Y-nya untuk baris kedua adalah 10. Kemudian untuk Z-nya 8. Cuman ingat 1/Z, berarti 1/8. Setelah ini tinggal kita sederhanakan. 18 dan 8 dicoret sama-sama dibagi 2. Berapa yuk? 9 dan 4 ya. Kemudian mana lagi yang bisa dicoret? 10 sama 4 sama-sama dibagi 2. 5, 4 bagi 2, 2. Nah, tinggal kita kalikan sekarang. 9 kali 5, 45 per, di bawahnya ada 2. Nah, mau ketemu nih, 45 bagi 2 berapa adik-adik? Ayo coba hitung dulu. Jawabannya adalah 22,5 menit. Nah, ini sudah ketemu nih. Berarti untuk merakit 10 unit komputer dengan 8 teknisi, kita membutuhkan waktu 22,5 menit. Bagaimana? Masih bingung? Kakak punya satu contoh lagi buat kalian biar kita bener-bener bisa gitu ya. Oh, ternyata gitu Kak, gampang. Nah, Kakak tulis dulu ya contohnya ya. Nah, oke. Di sini selanjutnya Kakak punya contoh kedua buat kalian biar kalian semakin paham gitu ya. Untuk contoh kedua, dalam waktu 6 hari, 10 orang penjahit dapat membuat 1.200 potong baju. Ya. Kemudian pertanyaannya, berapa orang penjahit yang dibutuhkan untuk membuat 800 potong baju dalam waktu 8 hari? Nah, berarti kita di sini disuruh membandingkan 3 hal. Apa saja? Ada hari, kemudian ada orang,
Dan satu lagi adalah baju. Gitu ya. Hari, orang, baju. Nah, kemudian ingat langkah pertama apa yang harus kita lakukan? Buat tabelnya terlebih dahulu. Kita buat tabel dulu. Nah, kemudian langkah selanjutnya ingat nggak? Untuk tabel kolom pertama kita isi apa yang ditanyakan di sini? Yang ditanyakan adalah berapa orang penjahit. Berarti orangnya ditaruh di kolom paling awal. Kemudian ada apa lagi selain orang? Ada hari sama baju. Ingat ya, kolom pertama tempatnya yang ditanyakan. Kemudian kita isi sekarang kolom-kolomnya. Yang pertama 6 hari. 6 hari itu 10 orang penjahit. Baju yang dibuat 1.200 potong. Kemudian untuk yang kedua, berapa orang penjahit? Berarti ini X, kita nggak tahu berapa. Yang dibutuhkan untuk membuat 800 potong baju. Bajunya 800, waktunya 8 hari. Nah, ini ya. Kemudian ingat kasih variabel di sini X, Y, Z. Langkah selanjutnya, ingat nggak ya? Kita bikin rumusnya terlebih dahulu. Apa hubungannya X dan Y? Apa hubungannya X dan Z? Gitu. Jadi kita tulis dulu X sama dengan K, lalu seperti ini. Orang sama hari perbandingan apa? Ayo, ini sering banget keluar. Tadi contoh pertama juga ada loh ya. Orang sama hari. Semakin banyak orang, berarti waktu yang dibutuhkan atau hari yang dibutuhkan semakin berkurang karena pekerjaannya semakin cepat selesai. Berarti perbandingan berbalik nilai. Kalau berbalik berarti dikasih 1/Y. Kemudian untuk orang sama baju, perbandingan apa ya? Semakin banyak orang, berarti baju yang dihasilkan akan semakin banyak. Berarti sama-sama naik nih, perbandingan senilai. Kalau senilai langsung aja ditaruh di atas, gini ya. Kalau berbalik dikasih 1/, kalau senilai langsung aja kali Z. Selanjutnya, kita harus mencari K terlebih dahulu. Bagaimana cara mencari K? Masukkan angka-angka di baris pertama. X-nya 10, K-nya belum tahu, Y-nya 6, Z-nya 1.200. Nah, kita selesaikan dulu di sini. 1.200 dibagi 6, hasilnya berapa ya? 12 bagi 6, 2, ada nolnya, 2 juga. Ya, 1.200 bagi 6, 200. Selanjutnya bagaimana? Karena kita mencari K, 200-nya pindah ruas. Jadi kakak tulis dulu 10 sama dengan K kali 200. Kalau 200-nya pindah ruas, ingat perkalian pindah jadi pembagian. Berarti K-nya adalah 10/200. Nah, ini bisa kalian sederhanakan. Nolnya sama-sama dicoret 1, jadi 1/20. Sudah ketemu K-nya? Hampir ketemu jawaban akhirnya ya. Selanjutnya setelah K-nya ketemu, kita perhatikan baris kedua. Kita masukkan ke rumusnya. X-nya belum tahu, K-nya 1/20, 1/Y, Y-nya adalah 8, berarti 1/8. Kemudian kali Z, Z-nya 800. Nah, berapa nih? Kalau ngitung seperti ini yang paling mudah kita coret dulu. Yang ini, 800 dibagi 8. Ayo, mudah kan? 800 bagi 8, 100. Kemudian tinggal ini 100 dibagi 20. Berapa ayo? 5 ya. Nah, jadi 1 kali 1 kali 5. Mudah sekali Kak, jawabannya 5. Selesai. Berarti untuk membuat 800 baju selama 8 hari dibutuhkan 5 orang penjahit. Nah, bagaimana? Sampai sini mudah. Kalian bisa berlatih
untuk mengingat langkah-langkahnya seperti apa gitu ya, jadi biar semakin paham. Oke, jadi kakak review dulu. Untuk menyelesaikan variasi perbandingan senilai dan berbalik nilai, langkah pertama bikin tabel. Kemudian ketika mengisi tabel, yang ditanyakan taruh di kolom pertama, isi sesuai yang diketahui di soal, buat rumusnya ya. Kalau berbalik dikasih 1/per, kalau misal senilai langsung dikalikan, nggak pakai 1/per gitu ya. Langkah selanjutnya cari K. K-nya sudah ketemu, masukkan lagi ke rumus, lihat baris yang kedua. Sudah ketemu jawabannya. Oke? Untuk video kali ini sampai sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.